Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Almin Halim Mubarak, Fakultas FTIK Prodi PAI. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 prinsip yang menjadi dasar dan pedoman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang Pancasila adalah burung Garuda dalam bahasa Sungkesta. Pancasila memiliki dua arti, yaitu Panca berarti 5 dan Sira berarti 1 atau lebih prinsip dalam kehidupan masyarakat. Pancasila berperan sebagai dasar negara dan seluruh penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta tidak boleh bertanggung dengan prinsip-prinsipnya. Pancasila merupakan simbol negara yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan berpemerintahan, serta harus berlandaskan pada nilai-nilai kemurnian, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Secara etimologis, konsep dasar negara sejalan dengan norma dasar negara, gagasan hukum, gagasan nasional, dan gagasan dasar negara. Secara terminologis, infrastruktur negara dipahami sebagai landasan dan sumber dari segala hukum dalam pembentukan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, atas negara berfungsi sebagai norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara dan menjadi sumber landasan bagi semua hukum dan cita-cita, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai landasan negara merupakan hasil dari kekayaan budaya nasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk mewariskan Pancasila kepada generasi penerus melalui sistem pendidikan. Tanpa proses pewarisan ini, negara berisiko kehilangan elemen budaya yang sangat berharga. Kita perlu menyadari bahwa sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga dan melestarikan warisan budaya yang mulia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menekankan Pancasila sebagai dasar negara. Setiap perjanjian yang bertentangan dengan Pancasila harus dianggap tidak sah dan dibatalkan. Dari perspektif filosofis, nilai Pancasila berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai tersebut mencakup ajaran mengenai berbagai aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh faktor seperti kesempatan, kondisi negara, lingkungan, cita-cita sosial, dan lain-lain. Selain itu, Pancasila diakui sebagai falsafah hidup yang berkembang dan konteks sosial dan budaya Indonesia. Hal ini sering disebut sebagai way of life worldview, pedoman hidup atau pedoman hidup. Apa jadinya bila tidak ada visi atau arah dalam kehidupan berbangsa atau bernegara? Ketika suatu bangsa tidak memiliki visi hidup yang jelas, maka rentan terhadap pengaruh karena tidak jelas tujuannya, tidak jelas cita-citanya, tidak ada arah dan arah hidup untuk menyelesaikan permasalahan nasional. Oleh karena itu, gaya hidup masyarakat sangatlah penting. Jika melihat kehidupan sehari-hari, negara ini memiliki kebijakan dan pedoman gaya hidup yang dapat membantu. Pancasila sebagai pedoman hidup berfungsi sebagai pedoman dan dalam bertindak sehari-hari dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pancasila didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Perbuatan seluruh bangsa Indonesia harus dijahit dan memancarkan nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Sikap dan tindakan masyarakat Indonesia harus memancarkan semangat keagamaan atau sebagai prinsip pertama, kemanusiaan sebagai pengubah sila kedua, nasionalisme sebagai permulaan sila ketiga, semangat kebangsaan atau demokrasi sebagai berhenti sila keempat, dan etos yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai pergantian sila kelima.
niscaya akan menjaga keseleraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena di mana ada hak, di situ juga ada kewajiban yang harus dipenuhi. Orang yang hanya menuntut hak dan mengabaikan kewajiban bukanlah orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut antara lain namun tidak terbatas pada sikap dan perilaku yang mewujudkan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila juga dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa dalam menata bangsa, baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dipahami sebagai segala aspek yang berkaitan dengan norma-norma kehidupan dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Setiap peraturan yang diterapkan di Indonesia harus dihapuskan pada Pancasila itu sendiri. Setiap tindakan yang melibatkan kekuasaan dalam masyarakat harus mematuhi peraturan yang berlaku. Undang-undang ini juga dapat dilihat sebagai norma dalam negeri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk berfungsi sebagai negara hukum, Pancasila merupakan undang-undang yang bersumber dari seluruh sumber hukum yang ada di Indonesia, serta mengucapkan asas-asas spiritual yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menekankan cita-cita dasar hukum negara yang baik. Pancasila memuat norma-norma yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk melindungi serta melestarikan nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi cita-cita luhur rakyat sesuai dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan posisi hukum formal yang tercantum dalam ketentuan hukum negara. Pertama, pasal 4 Undang-Undang 1945 penegasan status Pancasila sebagai dasar negara diperkuat dengan keluarnya Ketua MPR nomor 2. Kedudukan Pancasila yang pertama dan terpenting adalah kedudukan keprofesional Indonesia. Penggunaan Pancasila sebagai dasar negara menjamin pemahaman bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Artinya negara harus tunduk padanya, membelanya dan menegakkan segala hukumnya. Kirti Dipoyudo 1979 menyatakan Kabupaten Pancasila adalah negara yang didirikan, dipelihara, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan harkat dan martabat serta hak asasi manusia seluruh warga negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki status hukum formal yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pertahanan, khususnya Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang diperkuat melalui pengesahan ketetapan MPR nomor 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai landasan nasional bagi negara menyatukan Republik Indonesia dan harus diterapkan secara konsisten dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga diceritakan dalam TAP MPR nomor 1 MPR 2003 dan TAP MPR nomor MPR 1998. Setelah suatu peraturan MPR ditetapkan, baik yang bersifat sementara yang telah dicabut maupun yang masih berlaku, tidak diberlakukan tindakan hukum lebih lanjut. Dengan demikian hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas mengatur status Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Gen Z. Pancasila bagi Gen Z harus ditanamkan sejak dini agar mereka menjadi generasi yang baik, bertanggung jawab, dan selalu menerapkan 5 nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila untuk menghindari terjadinya penyimpangan sikap kriminalitas oleh generasi muda. Fungsi Pancasila antara lain sebagai berikut.
sebagai batas-batas norma. Tentu saja, dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, hal ini akan memberikan pengaruh signifikan terhadap cara pandang generasi muda terhadap berbagai permasalahan. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila di sini berfungsi sebagai penghalang bagi masyarakat, terutama generasi Gen Z, untuk tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan prinsip dan norma leluhur yang berlaku di Indonesia. Kedua, sebagai sumber moral. Di era globalisasi, terlihat etos kerja masyarakat semakin terpuruk akibat perkembangan zaman dan pengaruh faktor negatif eksternal dan internal. Peran Pancasila dalam konteks ini adalah menerapkan landasan moral, dan generasi Z diharapkan tetap menjunjung tinggi nilai indika keadilan dan keadaban sebagai sumber moral bangsa. Dengan Pancasila sebagai sumber moralitas, masyarakat Indonesia akan menjadi bangsa yang harmonis. 3. Sebagai pemersatu bangsa. Akhir-akhir ini, isu-isu yang berkaitan dengan SARA semakin banyak dibicarakan di berbagai belahan dunia. Situs ini tentu menjadi tantangan serius bagi masyarakat Indonesia melihat berkarakteristik masyarakat yang cenderung homogen, sehingga permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan di antara warga. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai landasan yang mendukung dan mendorong semangat nasional di Indonesia. Meskipun terdapat beragam perbedaan di antara berbagai komunitas, Indonesia tetap bersatu. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk mencapai masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. 4. Sebagai pengimplementasi negara demokrasi. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, salah satu nilai yang terkandung di dalam adalah nilai demokrasi. Masyarakat di era 4 saat ini menghargai kebebasan individu dan menghormati pendapat orang lain serta terbuka terhadap kritik. 5. Sebagai penyeimbang. Sila kelima Pancasila dapat diartikan sebagai prinsip yang menekankan keseimbangan sosial. Nilai ini yang terkandung dalam sila ini mencerminkan keadilan sosial, di mana setiap individu dalam masyarakat berhak memperoleh keadilan tanpa melihat latar belakang sosial mereka. Fungsi Pancasila dalam membentuk tatanan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Menurut Darmodihardjo 1979, istilah keadilan sosial merujuk pada keadilan yang diberikan pada masyarakat dalam aspek kehidupan material dan spiritual. Sementara itu, seluruh rakyat Indonesia mencakup individu yang tinggi di wilayah Indonesia tanpa memandang status mereka di negara tersebut. Warga negara Republik Indonesia adalah mereka yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang berada di luar negeri. Konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam aspek hukum politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Asas keadilan sosial yang merupakan tujuan dari 4 asas sebelumnya dan menjadi cita-cita negara Indonesia sebagai suatu bangsa yang diwujudkan dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Darmodihardjo 1979, Suryawasito 1989 mengemukakan 3 prinsip keadilan sosial, yaitu keadilan berbasis hak, keadilan berbasis pelayanan, dan keadilan berbasis kebutuhan. Keadilan berdasarkan hak mengacu pada keadilan yang ditentukan oleh hak individu. Keadilan pelayanan fokus pada penilaian berdasarkan kinerja individu, sedangkan keadilan bagi masyarakat miskin ditentukan berdasarkan kebutuhan individu. Kesimpulan, Pancasila berfungsi sebagai ideologi dasar dan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara serta kehidupan berbangsa di Indonesia. Dalam perannya, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam bidang termasuk moral, hukum, politik, sosial, dan budaya, ekonomi. Pancasila menekankan prinsip yang menjadi dasar bagi kebijakan dan
tindakan pemerintah serta memberikan arah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan keadilan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara, tapi juga sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan mempersatukan bangsa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan negara yang maju, adil, dan sejahtera, sangat penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan kata maupun penulisan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.